Tiga itu sih yang bisa kita lakukan. Satu fokus. Yang kedua, Anda punya mentor. Mengarahkan Anda. Dan yang ketiga, Anda collab dengan mereka yang sudah berhasil. Misalkan generasi milenial mencari uang sama dengan cara kita. Contoh. Dulu orang harus punya warung kan kalau mau jualan makanan. Hari ini enggak loh. Hari ini bisa dengan ghost kitchen atau bahkan enggak punya kitchen sama sekali. Reseller. Makanya ada profesi yang dulu nggak pernah ada. Contohnya YouTuber tadi. Dulu nggak ada. Ya kan? Dan jangan dianggap remeh penghasilan mereka yang berhasil di YouTube. Lepas dari pro dan kontra, tapi hari ini cara mencari uang luar biasa gitu. Artinya berlimpah banget ya? Berlimpah banget, tinggal mau nggak kita open mind gitu. Ya itu marketing yang zaman now itu bisa maklar everything. It's DJ. Welcome to Podcast. Sorry, it's DJ. Oke guys, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Dia adalah pelatih bisnis. Dia adalah pelatih outbound juga, pemilik outbound juga, pemilik barbershop. Nah, modelnya seperti gini, pemilik barbershop ini. Tour and travel, pemilik rombong coklat motivator. Thank you Mas Askan sudah datang. Mas, ini ngobrol-ngobrol tentang milenial series kita ya. Yes. Jadi cara mencari uang. Ini cara mencari uang ini kan generasi kita itu kan juga surprise ya. Mendadak milenial, pur, suge. Dulu tuh bertahun-tahun nih kira tahu ketemu sing jenenge bisnis apa YouTuber. Yes. Terus semua orang everybody mendadak punya cita-cita jadi YouTuber. Kita juga jadi YouTuber tapi telat. Mending telat daripada nggak sama sekali. Oke, Gus. Mungkin bisa ceritakin santai baik, Gus. Yes. Cara milenial mencari uangnya bagaimana ini? Iya, jadi bisnis itu kan secara teori supply and demand gitu. Iya. Ya kan? Supply and demand. Nah, kita nggak bisa pungkiri bahwa hari ini orang sangat butuh dengan yang namanya online gitu. Artinya digital. Oke. Ya? Maka kalau bicara milenial, generasi Y gitu kan? Ya. Generasi Y adalah generasi yang lahir di era digital gitu. Oke. Maka mereka selalu mengait-ngaitkan apapun yang mereka kerjakan dengan digital. Pasti. Ya seperti itu kan, jadi hukum supply and demand. Nggak bisa kita paksa mereka misalnya nyangkul gitu, sulit. Kecuali mereka milenial yang lahir di desa dan nggak melek teknologi gitu. Ya. Yang melek teknologi pasti banyak tidak memilih itu gitu. Kan? Mereka lebih memilih apa sih yang mereka lihat di digital saat ini gitu. Makanya ada profesi yang dulu nggak pernah ada, contohnya YouTuber tadi, dulu nggak ada. Ya kan. Dan jangan dianggap remeh penghasilan mereka yang berhasil di YouTube. Kan nggak kalah sama mereka yang punya pabrik gitu. Ya kan? Dengan modal hanya mungkin jutaan rupiah mereka bisa menghasilkan puluhan bahkan ratusan juta gitu. Dibanding Anda punya usaha warung yang kadang modalnya 100 jutaan lebih kurang. Ya kan? Sampai mungkin M tergantung warungnya. Hasilnya belum tentu bisa mengalahkan YouTuber. Kita tidak lagi sedang membandingkan bisnis, tapi kita coba memahami kenapa anak muda sekarang itu kadang mereka pendidikannya biasa, tapi dari gadget, dari teknologi income-nya luar biasa gitu. Betul. Ya kan? Yang kedua endorser. Dulu juga nggak ada yang namanya endorser. Hari ini mereka bisa menjadi artis di Instagram, ya kan? Pokoknya berapa tuh ya? 25.000 follower ya? Ya lebih kurang. Lebih kurang jadi selebgram tuh ya? 10.000 aja sudah bisa jadi selebgram. 10.000 bisa jadi selebgram. Berarti bentar lagi istri Anda jadi selebgram ini. Saya sudah jadi selebgram juga ya. Nah, jadi itu dulu nggak ada gitu. Dan bagi yang followernya sudah banyak, juga jangan diremehkan income-nya gitu. Iya kan? Mereka luar biasa. Jadi seperti itu. Ada lagi mereka yang kemudian menjual jasa SEO. Lagi-lagi dulu nggak ada itu jasa SEO. Ya kan? SEO kuwi opo? Iya. Hari ini itu menjamur gitu. Yang mengikuti itu tentunya jasa konten kreator. Dulu nggak ada jasa konten kreator. Hari ini anak-anak muda banyak sekali yang kemudian menghabiskan waktunya untuk membuat ide-ide kreatif yang mereka jual ke perusahaan-perusahaan, mereka jual ke
instansi-instansi untuk menjadikan konten promosi mereka lebih menarik gitu. Dan itu anak muda yang punya itu, milenial yang punya itu. Dulu di zaman kita nggak sekreatif itulah gitu. Iya. Ya kan? Ya soalnya zaman dulu itu kalau enggak jenenge iklan itu yang namanya iklan itu guys kalau enggak di majalah ya di koran. Lama gede kan bangga. Jedok di TV ya? Ya di TV. Itu pun nggak sekreatif sekarang gitu. Iya. Nah, jadi banyak hal yang hari ini menjadi new income begitu. Yang dulu zaman generasi X nggak pikir gitu. Ya, generasi milenial sesuai dengan permintaan pasar. Karena kan bisnis adalah menjawab kebutuhan pasar, memberikan solusi terhadap masalah pasar, dan milenial sangat pas di situ karena mereka lahir di era digital gitu. Jadi langsung memprojot sudah langsung start. Jadi lingkungan berpengaruh terhadap mindset bisnis. Maka bagi Anda yang punya anak-anak milenial, nggak ada salahnya mereka gila laptop, gila internet, gila HP, nggak ada salahnya karena dari sanalah mereka mendapatkan ide-ide kreatif. Tinggal kita arahkan. Contoh anak saya yang ketiga itu sering saya arahkan untuk belajar menjadi endorser pakaian muslimah, kebetulan dia putri gitu kan. Kenapa? Karena dia fotogenik. Itu umur berapa itu? SD kelas 6. Karena menurut saya cukup fotogenik gitu kan. Tinggal PD-nya kan dimotivasi. Nah, jadi contohnya seperti itu teman-teman. Atau yang lain gitu. Mereka sudah mulai membuat rekaman sendiri. Mereka sudah bisa ngedit sendiri padahal masih SD gitu. Iya. Di-upload sendiri dan tahu caranya optimasi Instagram, tahu sekecil itu. Oh, mereka tahu caranya optimasi Instagram? Tahu. Wah, tidak gitu. Beneran? Ya, sekali tempo mereka belajar ke yang lebih senior tadi, banyak yang otodidak. Jadi sehingga suatu saat ketika dia kena hack karena salah memperlakukan Instagram, dia dengan santainya buat Instagram baru dan followernya cepet naik gitu. Bisa begitu ya? Iya, bisa begitu. Nah, jadi saya bayangkan nanti ketika di SMP atau SMA, saya yakin dia sudah bisa dapat uang dari situ. Nah, ini contoh bahwa jangan disamakan generasi milenial dengan generasi zaman dulu cara mencari uang. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan paksakan anak-anak kita untuk mendapatkan penghasilan seperti kita gitu. Karena mereka lahir di zaman berbeda dengan kebutuhan market yang berbeda gitu. Kan kalau zaman kita itu kalau nggak work hard ya orang mangan ya. Iya, jadi kerja keras itu tidak harus sekarang dilakukan. Sekarang malah butuh kerja cerdas gitu. Betul tidak? Bagaimana dengan waktu yang terbatas bisa menghasilkan uang yang banyak. Dan itu dulu seakan-akan tidak mungkin gitu. Dulu ya harus kerja keras baru dapat uang banyak kan gitu. Baru ngomong nyelengi, baru nyelengi. Apalagi kalau kita lihat online gitu. Lepas dari segala pro dan kontra, banyak anak-anak yang nggak kuliah pun hari ini kaya misalnya dengan trading misalnya. Ya. Dulu apa itu trading gitu? Kalau kita nggak nongkrong di tempatnya, kita nggak bisa trading gitu. Kalau kita nggak di bursa efek ya kan? Jakarta. Hari ini orang dengan main HP bisa trading. Sekali lagi lepas dari pro dan kontra, tapi hari ini cara mencari uang luar biasa gitu. Artinya berlimpah banget ya? Berlimpah banget. Tinggal mau nggak kita open mind gitu. Mau nggak kita open mind, ya tentunya kembali ke keyakinan masing-masing, tapi kita coba lihat betapa luasnya peluang untuk mendapatkan income. Maka kalau hari ini orang itu no money begitu ya, orang hari ini nggak bisa cari sumber income, kayak anak ayam mati di lubung padi begitu. Kalau hari ini orang nggak bisa dapatkan income sepeser pun ya dari kondisi sekarang, kayak dia anak ayam mati di lubung padi. Anak ayam mati di lubung padi. Kenapa? Karena banyak sekali resource yang bisa kita jadikan sumber income. Dan milenial paling paham itu karena mereka lebih paham gadget daripada senior-seniornya. Termasuk kita ya. Nah, saya kadang belajar ke anak saya. Oh, ini pengakuan jujur ini. Iya. Kadang nanya ke anak saya itu bagaimana cara ngoptimasi TikTok gitu. Dia lebih tahu daripada saya. Itu masih SMP itu. SMP itu. SMP dia belum SD kelas 6. SD kelas 6. SD kelas 6 dia sudah bisa ngoptimasi TikTok. Iya, kalau saya tanya gimana caranya TikTok biar begini dia yang ngajarin. Saya belajar gitu. Enggak malu kan? Ya enggak malu lah. Nah, jadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, jadi jangan paksakan generasi milenial mencari uang sama dengan cara kita. Contoh.
dulu orang harus punya warung kan kalau mau jualan makanan. Hari ini enggak loh. Hari ini bisa dengan ghost kitchen atau bahkan enggak punya kitchen sama sekali. Apa? Reseller, dropshipper. Dia bisa jualan semua jenis makanan yang ada di kotanya tanpa dia punya warung, tanpa dia punya dapur. Jadi itu adalah definisi dari marketing baru ya. Yaitu marketing yang zaman now itu bisa maklar everything. Kabeh didol pokoknya. Dan itu sah gitu. Kalau mau terkesan profesional ya buat akun sendiri khusus kuliner, ya akun sendiri khusus fashion. Ya kan? Contoh di kantor saya kita punya akun khusus untuk outbound, akun khusus untuk rafting, akun khusus untuk konsultan, akun khusus untuk training. Kita punya masing-masing. Akun khusus untuk coklat. Padahal dikendalikan oleh satu orang yang sama. Itu yang kendalikan gitu nggak geliang. Ya dibagi waktunya. Di waktunya sehari paling dia ngurusin 1-2 akun, besok lagi 1-2 akun gitu. Dan itu bisa jalan ya? Bisa jalan. Hanya dengan 1 orang ya? 1 orang. Akhirnya kita punya beberapa orang dan makanya kita punya belasan akun. Mas, ini menarik sekali ini. Anda itu nyewa orang atau nyewa prosesor, Mas? Jadi bahkan kita masih sempat ngurusi akunnya orang lain. Kita bantu orang lain, akunnya kita optimasi. Nah, itu bisa. Nah, 1 orang itu bisa menangani 3-4 akun. Jadi ya akan lebih bagus kalau 1 orang 1 akun. Tapi kadang mubazir juga. Ya paling nggak 1 orang bisa 3 akun untuk dioptimasi itu. Dan itu alhamdulillah menghasilkan gitu. Kemarin kami dapat order outbound dari salah satu kota di Jawa Timur. Padahal di Malang, di Batu banyak provider outbound. Ketika saya tanya, tahu dari mana Bu? Tahu dari IG gitu. Berarti kan optimasi kami jalan. Dan itu yang ngerjakan milenial. Nggak mungkin saya minta misalnya generasi, saya pernah ngatur marketing yang usianya mirip saya atau di atas saya dikit. Itu saya suruh online, nggak bisa-bisa. Ya iyalah. Dia maunya canvassing offline. Tapi sebaliknya anak-anak milenial di kantor saya suruh canvassing, males dia. Bubar Nggak mau pasti. dia. Yang takut panas lah, takut hitam lah. Tapi begitu mereka online kuat sekali, lembur-lembur pun mereka lakukan. Nah, ini yang K-pop panas-panas gitu. nah itu yang harus kita pahami Bapak Ibu sekalian kalau Anda punya karyawan milenial atau anak yang milenial. Bagi saya yang penting mereka bisa menghasilkan uang yang halal, izinkan mereka berkreativitas. Karena beda dulu, beda sekarang. Jangan paksakan mereka mencari rezeki dengan cara dulu kita atau bapak kita mencari rezeki. Mereka punya caranya sendiri. Oke. Pertanyaan terakhir. Yes. Bagaimana caranya, ini kalau yang bagi milenial yang sekarang lagi nonton ini, kalau misalnya mereka apapun profesinya, itu supaya bisa meroket dengan Jadi bicara meroket, bicara branding sih. Bicara branding adalah bicara satu fokus kalau mau cepat. Fokus, cari sesuatu yang Anda mampu dan lagi tren, Anda fokus di situ. 1, fokus. Ya kan? Yang kedua, punya mentor. Jangan terdekat. Cari mentor yang kira-kira jalan tercepat ya. Jadi ibaratnya tanpa guru sama nggak pakai guru, nggak bisa dipungkiri pasti lebih cepat ada guru. Nah, yang ketiga, sering-sering kolaborasi dengan mereka yang sudah moncer gitu. Sudah kondang. Ya, gampangannya bahasa now itu pansos. Ya. Jadi collab dengan siapa yang sudah terkenal di kota Anda atau di luar kota Anda tapi yang sudah punya nama, sudah ramai medsosnya, Anda kolaps. Nah, caranya bisa collab adalah biasanya tawarkan support. Ini saya punya kemampuan di bidang ini, saya bisa support apa? Nah, biasanya kalau sudah kita support mereka mau tuh collab sama kita. Gitu. Jadi seperti YouTube seperti ini, collab aja dengan mereka-mereka yang sudah channelnya dimonet, yang sudah punya masa gitu. Nanti lama-lama pasti YouTube Anda kesaut iya, biasa begitu. Karena otomatis biasanya orang itu akan nge-share juga di linknya dia gitu. Iya. Ya kan? Nah, itu salah satu caranya. 3 itu sih yang bisa kita lakukan. 1 fokus. Fokus. Yang kedua Anda punya mentor. Mengarahkan Anda. Dan yang ketiga Anda collab dengan mereka yang sudah berhasil di bidang itu. Oke, menarik sekali pembicaraan dengan Coach ini, bisa berepisode-episode ini, tapi waktu kita semakin terbatas. Thank you Coach sudah datang. Semoga sukses selalu dan tetap semangat. Sorry ass DJ.